Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan cara upgrade SSD laptop Asus A407. Di sini kita membutuhkan SSD. Di sini saya ada SSD Vigen SATA M2, ukurannya seperti ini. Kapasitas 120 GB. Dari beberapa yang saya baca, Asus A407 ini hanya mampu untuk SSD SATA M2. SSD SATA M2 bedanya dengan yang NVMe adalah pada kakinya. Ini kalau M2 terdapat 2 lubang, kalau NVMe hanya satu. Yang selanjutnya kita menggunakan skrup SSD M2 untuk mengunci SSD-nya dan juga obeng. Yang pertama kita akan membuka laptopnya terlebih dahulu. Ini laptopnya, kita akan bongkar, lihat bagian belakang, perhatikan posisi baut. Untuk mengingat-ingat kita gambar posisi baut sesuai dengan lokasi bautnya seperti sudah saya gambar. Perhatikan juga pada bagian segel-segel, biasanya ada baut yang tertutup segel. Selanjutnya kita buka baut dengan obeng. Lepaskan baut satu persatu. Karena ada beberapa baut dengan ukuran yang berbeda-beda, maka kita letakkan baut sesuai dengan posisi yang telah kita gambarkan. Untuk mencegah jatuh bisa diberi double tape. Setelah selesai kita buka semua baut pada lokasi masing-masing. Di sini kita bisa lihat lokasi untuk meletakkan RAM. Jadi ini adalah RAM dari Asus, mereknya Samsung. Apabila kita ingin upgrade, tinggal ditambah di bagian sebelah sini. Kita letakkan lagi karena kita tidak mengupgrade RAM. Selanjutnya untuk membuka, kita dapat menggunakan pinset atau benda kecil untuk membuka celah-celah. Dapat kita buka menggunakan kuku untuk membuka celah pada laptop. Kita buka. Nah, ini sudah mulai terangkat. Di dalam bisa kita lihat ada 3 kabel fleksibel. Ini kabel fleksibel keyboard, ini untuk sensor sidik jari, dan ini untuk touchpad. Untuk kabel yang kecil kita bisa naikkan tuas ke atas, lalu kita tarik kabel ke belakang. Untuk yang satunya sama, kita naikkan penguncinya ke atas, lalu kita tarik kabel. Untuk yang keyboard kita langsung saja tarik ke belakang kabel fleksibelnya. Sudah terlepas semua, kita lepas. Ya, di sini slot untuk SSD M2-nya ada di balik ini, hitam-hitam ini, ada di sebelah bawah. Ini adalah harddisk 2,5 bawaan dari Asus. Slotnya ini ada di sebelah sini. Kita masukkan SSD dengan posisi terbalik seperti ini. Kita pastikan menancap dengan sempurna.
Lalu kita kunci SSD dengan menggunakan baut M2 yang sudah kita siapkan. Setelah selesai terpasang, kita dapat langsung memasang lagi keyboard. Cara pasangnya sama, kita letakkan dulu. Sebelum kita kunci, kita pastikan kabel fleksibel ini terpasang lagi. Kita masukkan lalu kita kunci lagi. Ya, setelah tersambung kita kunci ke belakang. Kita pastikan sudah kuat. Lalu untuk keyboard ini kita cukup perlu mendorongnya masuk ke dalam. Apabila sudah terpasang semua ketiganya, kita tutup, kita rapatkan lagi dengan menekan. Setelah itu kita pasang kembali baut-bautnya sesuai dengan lokasi ketika kita membukanya tadi. Yang pertama kita menggunakan aplikasi untuk clone drive dari hard disk ke SSD. Kita menggunakan software Macrium. Kita search Macrium Reflex 7 Play Edition. Kita klik download free. I need a personal free license. Ketik email, continue. No, thank you. Continue. Lalu ini kita buka email dari lalu registration, start download. Ini laman yang akan terbuka, nanti otomatis langsung terdownload. Kita langsung buka saja, langsung run. Ini lokasi downloadnya, kita taruh desktop saja. Oke. Ini untuk license-nya kita pilih free karena kita milih yang tidak berbayar. Lalu klik download. Setelah selesai terdownload, ini nanti langsung terbuka Macrium Reflex Installer. Kita klik next. Next lagi, accept, next. Di sini karena kita menggunakan untuk home, kita klik home, next. Kita tidak perlu registrasi di unchecklist, next. Langsung klik next, install. Lalu kita finish, langsung launch. Karena di sini saya sebelumnya sudah menggunakan SSD-nya, maka di sini sudah terdapat beberapa partisi. Tetapi caranya hampir sama untuk
SSD yang baru saja kita beli. Kita pilih clone this disk. Lalu source kita pastikan adalah hard disk yang akan kita clone ke SSD. Untuk destination kita pilih SSD. Karena sudah ada file, kita delete existing partition terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan mengcopy seluruh partisi yang ada di hard disk, kecuali partisi seperti disk D, disk E yang biasanya berisi data. Kita hanya mengcopy OS-nya saja, yaitu disk C. Untuk partisi seperti sistem, backup, recovery kita masukkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yang utama OS kita masukkan. Apabila nanti file dari OS ini lebih besar apabila partisi OS terlalu besar dan kapasitas SSD tidak memenuhi, kita dapat mengatur sedikit banyaknya kapasitas dari OS, partisi OS. Biasanya akan muncul sebagai disk C. Kita fullkan saja kapasitasnya, kita maksimalkan, kita OK, lalu kita klik next. Di sini ada schedule, kita bisa menjadwalkan kapan kita akan melakukan cloning. Ini adalah rangkumannya. Untuk melakukan proses clone, kita klik finish. Karena kita tidak menjadwalkan, maka clone akan terjadi setelah ini. Run this backup now. Kita centang save backup and schedule as XML backup. Ini tidak saya centang. Lalu klik OK. Di sini karena sebelumnya sudah terdapat beberapa partisi, maka ada peringatan partisi tersebut akan hilang. Jadi SSD yang akan kita clone itu akan terformat dan tergantikan oleh file clone dari hard disk. Kita centang alter Z volume data will be overwritten, continue. Lalu kita tunggu proses cloning. Biasanya memakan waktu yang sedikit lama. Untuk setting BIOS-nya kita nyalakan tombol powernya. Lalu setelah dinyalakan kita pencet F2. Kita tekan F2 hingga muncul menu BIOS. Setelah muncul menu BIOS, kita menuju ke advance mode. Setelah itu kita buka boot. Setelah boot, nah di sini ada boot option. Boot option 1 kita pilih yang SSD, yaitu Vigen. Nah, 128 GB. Nah, untuk boot 2-nya bisa kita pilih Toshiba hard disk atau kita disable. Di sini saya disable saja karena di hard disknya nanti akan saya hapus file Windows-nya. Setelah itu kita save, kita pencet F10. F10 save configuration and restart, kita enter OK. Maka otomatis akan merestart dan booting melalui SSD, bukan lagi melalui hard disk.
Setelah kita melakukan setting pada BIOS, Windows pada hard disk itu dapat kita hapus atau kita simpan sebagai cadangan apabila suatu saat nanti terjadi masalah. Apabila Anda menginginkan penyimpanan yang lebih lega, maka kita dapat menghapus atau memformat seluruh hard disk. Kita ketik partition, create and format hard disk partition. Di sini kita bisa melihat OS yang C ini adalah dari SSD, sedangkan yang OS D ini adalah OS yang dari hard disk. Karena tadi kita sudah mengatur bootnya ke SSD. Jadi yang C ini adalah utamanya, OS yang utama. Ini adalah OS yang setelah di cloning tadi, OS awal sebelum kita memasukkan SSD. Apabila ingin penyimpanan yang lebih lega, kita dapat klik kanan, lalu kita klik format. Ini untuk formatnya NTFS default, oke. Lalu kita klik oke. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan penyimpanan utuh, penyimpanan kosong dari bekas OS tadi. Ini kita bisa lihat OS D. Di sini sudah terdapat beberapa. Apabila nanti sudah terdapat partisi D atau data E, partisi E, maka dapat dilakukan format juga atau tanpa menformat di data D atau data E tersebut. Tidak teralokasi, maka akan muncul seperti ini. Apabila kita ingin menghapus volume, maka kita klik delete volume, lalu kita yes. Kita menghapus disk C. Nah, tadi disk C langsung masuk menjadi, karena tadi 100-an giga, menjadi 928,1 GB. Yang ini adalah dari sistem. Untuk di disk management tidak dapat diubah. Apabila kita ingin membuat disk baru, contoh disk D atau disk E, mungkin ingin FGH sampai seterusnya, kita bisa klik kanan pada unallocated new symbol volume. Kita pilih next. Kita di sini bisa symbol volume size. Karena sisanya tadi 900, ini maksimum disk space disk yang tersedia itu 900-an giga. Di sini kita contohkan untuk membagi dua. Kita bagi 470 giga dan nanti sisanya menyesuaikan. Kita ketik 450 saja biar genap. 450.000 MB. Kita next. Nah, ini kita bisa memilih mau memberi nama disk D, E, F dan seterusnya. Kita pilih disk D. Kita pilih next. Volume label. Ini kita beri nama data kuliah. Kita klik next, lalu finish. Kita tunggu. Di sini terdapat 439,45 GB untuk data kuliah. Untuk sisanya kita bikin disk baru dengan simbol volume, cara seperti tadi. Nah, apabila tidak kita ketik ulang, maka ini adalah kapasitas tersisa dari hard disk yang dapat kita buat partisi. Karena kita hanya membuat dua, maka ini langsung kita pilih next, next, data lain. Kita pilih next, kita pilih finish. Lalu kita cek, ini adalah OS C dari SSD, OS D, dan OS E. Sekian video penjelasan mengenai penggunaan SSD di laptop Asus A407. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.